Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Mudah-mudahan kalian masih terus semangat untuk mengawal kasus Subang ini hingga tuntas yang sudah hampir 3 bulan, tapi tim kepolisian belum menemukan siapa tersangkanya. Tapi kalau aku mulai lihat secara detail dari data-data yang sudah berada di media massa ataupun juga di sosial media, harusnya sih tim penyidik saat ini paling tidak sudah ada alat bukti paling tidak satu lah yang sudah cukup kuat untuk mengarah ke pelaku. Tapi dalam aturan hukum, untuk menentukan siapakah tersangkanya paling tidak dibutuhkan dua alat bukti yang kuat. Kalau analisaku, harusnya tim penyidik sudah ada satu alat bukti yang kuat, tapi satu lagi sepertinya masih terus dicari. Nah, di video kali ini akan aku bahas adalah mengenai beberapa data yang aku nilai cukup fundamental dan juga cukup terpercaya. Dari sini nanti kita bisa ambil apa kira-kira yang kemungkinan terbesar untuk di tanggal 18 Agustus 2021 tersebut, di mana terjadi kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Yang pertama adalah untuk hasil otopsi yang kedua. Hasil otopsi pertama kita sudah tahu, tapi hasil otopsi yang kedua tim penyidik belum merilis. Tapi pada saat Dr. Hastri yang merupakan salah satu tim pada saat melakukan otopsi yang kedua itu ngobrol dengan Profesor Adrianus ya, ahli di bidang kriminolog, itu ada bocoran untuk hasil otopsi yang kedua. Bocorannya adalah bahwa Dr. Hastri mengatakan pada saat beliau melakukan tugasnya, jaraknya sekitar beberapa minggu atau sebulan kurang lebih dari otopsi yang pertama, itu ada dua pokok utama yang dilakukan. Pertama adalah mengoreksi dan juga menambahkan. Nah, yang dikoreksi mungkin hanya satu atau dua aja hal, tidak banyak aku nilai di sini, tapi ternyata yang dikoreksi adalah hal yang sangat fundamental, yaitu waktu kematian. Dr. Hastri tegas menegaskan dalam Instagram live-nya melalui Universitas Indonesia, karena ini adalah obrolan mengenai forensik, dikatakan bahwa waktu kematian itu dikoreksi, walaupun Dr. Hastri secara tersirat juga mengatakan tidak terlalu signifikan kok, hanya beda-beda menitnya aja. Menurut aku, walaupun hanya beda menit, pasti ini akan sangat signifikan. Karena memang di awal rilis pertama, hasil otopsi sudah beredar di media massa. Yang pertama adalah kematian Ibu Tuti itu sekitar jam setengah 12 malam di tanggal 17 Agustus. Sementara Amel itu meninggalnya sekitar setengah 4 pagi di tanggal 18 Agustus. Nah, kalau aku analisa dari data lainnya, misalnya adalah data CCTV yang juga cukup kredibel, ini adalah berasal dari tv1news.com. Salah satu CCTV yang beredar, ini kan menunjukkan bahwa ada dua kendaraan, motor NMAX warna biru dan juga mobil Avanza warna putih, yang ini diketahui kenapa bisa mengerucut pada kedua kendaraan ini, tidak hanya di analisa dari jalan-jalan yang ada di kota Bandung ataupun juga di Subang, tapi juga yang berada di lingkungan Jalan Cagak, karena sejumlah CCTV pun tetangga-tetangga dari kedua almarhumah juga sudah diambil oleh tim kepolisian. Nah, makanya bisa mengerucut kepada kedua kendaraan ini. Lantas apa hubungannya, Anjas, antara waktu kematian yang dikoreksi oleh Dr. Hastri dengan juga CCTV ini? Nah, CCTV ini adalah yang dari Dinas Perhubungan Kota Bandung, itu diketahui jamnya adalah 22.4401. Dari Kota Bandung menuju ke Subang, paling tidak itu ya butuh waktu sekitar 1 jam ya. Itu kan hanya perjalanan saja. Aku nggak tahu apakah teman-teman bilang bahwa Anjas di Subang itu tidak mungkin kalau cuma perjalanan dari Kota Bandung ke Jalan Cagak gitu ya. Karena katanya Jalan Cagak itu sebelum Subangnya kan ya. Itu nggak mungkin dalam waktu setengah jam begitu. Karena kalau kematian pertama itu jam setengah 2.30 atau setengah 12 malam, itu kan jaraknya hanya sekitar 40 menit. Notabene menurut aku itu sangat tidak masuk akal ya. Paling nggak butuh waktu 2 jam lah sampai ke lokasi kejadian. Jadi kenapa aku bilangnya butuh waktu 2 jam? Pertama, pada saat si pelaku ini ya, orang-orang yang berada di dua kendaraan ini kan sampai mungkin di Jalan Cagak 1 jam, itu berarti sekitar jam
12, let's say 12 kurang dikit, mungkin butuh persiapannya, butuh langkah-langkah yang dilakukan tuh memakan waktu setengah jam. Kan nggak mungkin kita kayak nembak apa ya, kayak berburu ke hutan gitu kan ya, datang ke hutan langsung gerusak-gerusuk, tembak jedor-jedor, kan nggak kayak gitu kan, pasti ada step-step yang dilakukan. Makanya aku sangat menduga kuat bahwa waktu kematian yang dirubah ini lebih lama, bukan lebih cepat, tapi lebih lamanya berapa jam. Coba kita analisa di sini, itu adalah seninya. Kita melihat bagaimana menganalisa dari data-data yang sangat terbatas. Aku yakin tim kepolisian pasti punya data, bank datanya jauh lebih banyak, tapi di media massa kita hanya mendapatkan teka-tekinya aja, potongan-potongan data, tapi aku pilihkan yang benar-benar cukup kredibel di sini. Let's say dari orang-orang yang berada di mobil Avanza warna putih dan juga NMAX itu sampai di lokasi mungkin jam 12 malam, kurang lebih 10 menit begitu. Nah, dari situ kan mereka persiapannya macam-macamnya. Menurut aku adalah eksekusinya kemungkinan besar Ibu Tuti adalah di jam 1-an malam ya. Waktu kematian adalah jam 1-an malam, dengan berbagai macam proses yang seperti analogikaku, kita kalau orang yang mau membunuh kan tidak seperti membunuh hewan kan ya, tiba-tiba langsung datang ke hutan menembak, kan pasti ada step-stepnya. Apalagi juga di rumah tersebut tidak hanya ada Ibu Tuti, tapi juga ada Amelnya. Kemungkinan besar waktu kematian Ibu Tuti itu antara jam 1 sampai jam 2 pagi. Ini adalah prediksiku yang dikoreksi oleh Dr. Hastri. Pasti Dr. Hastri lagi nonton ini, Anjas bilangnya mungkin Dr. Hastri, Anjas ini so tahu ini, tapi ya inilah teka-teki, ini adalah seninya gitu ya untuk memprediksi hal-hal yang ada di media massa, data terbatas, apakah ini benar atau tidak. Tentunya kita nantikan ya hasilnya seperti apa pada saat tim penyidik sudah merilis hasil otopsi yang keduanya. Tapi kalau prediksiku sekali lagi bahwa koreksi Dr. Hastri tentang waktu kematian adalah lebih lambat, karena dengan fakta yang kita temui dari CCTV-nya nggak mungkin secepat itu sampai di lokasi. Perkiraanku adalah waktu kematian antara jam 1 sampai jam 2 itu adalah untuk Ibu Tuti. Sementara kalau untuk Amel sendiri, menurut aku juga sama. Amel ini ini datanya kenapa aku mau memprediksi yang Amel sekarang. Kalau Ibu Tuti kan aku duga dengan data-data yang aku pakai mulai dari CCTV kan ya. Itu adalah data yang aku pakai. Nah, kalau untuk Amel bagaimana, Anjas? Bagaimana kamu mau memprediksi waktu kematian Amel? Data apa yang kamu pakai? Jadi aku sempat melihat ada beberapa komentar teman-teman ataupun juga yang ngirim DM ke Instagram. Aku bilang gini, Anjas mau nggak aku kirimin foto dari kedua almarhumah waktu di mobil Alphard hitam tersebut tanpa di blur? Aku bilang tidak usah gitu, karena pada saat aku nonton videonya Kang Heri ya, ngeblurnya juga nggak terlalu tebel gitu, jadi masih bisa kelihatan. Dari situ aku masih bisa, walaupun ada bluran sedikit di videonya Kang Heri pada 18 Agustus 2021 tentang lokasi kejadian, di situ tuh kelihatan banget bahwa tubuhnya Amel, almarhumah Amel itu masih terlihat lebih fresh dibandingkan dengan Ibu Tuti. Nah, Ibu Tuti kalau lebih fresh, otomatis waktu kematiannya lebih mendekati begitu kan ya, artinya lebih lama. Ibu Tuti yang lebih lama, itu adalah kunci utamanya. Nah, dari situ kemudian aku juga mengecek data di tanggal 18 Agustus 2021 itu subuh di kota Bandung itu sekitar jam 4:40 waktu Indonesia Barat. Karena ada banyak yang bilang tuh, sebenarnya Amel tuh tidak menjadi target, Anjas gitu, tapi Amel tuh terbangun karena mendengar suara berisik. Ini kan isu-isu yang teori konspirasi netizen yang buat, katanya Amel itu terbangun, Anjas, makanya dia juga dieksekusi. Tapi kalau menurut aku enggak ya. Menurut aku memang Ibu Tuti dan juga Amel sudah menjadi sama-sama targetnya. Apalagi keterangan terbaru dari Danu yang cukup kontroversi, walaupun ini masih terus dipertanyakan kebenarannya, ya tentang jam 3 pagi tersebut kan ya. Ini yang disampaikan oleh Ki Anom dan juga tidak dibantah oleh Pak Kades. Bukan tentang magicnya yang aku bahas di sini, tapi tentang ya keterangan manusia biasa lah pada saat menyampaikan apa yang disampaikan orang lain. Dan Danu pun beserta tim pengacara tidak membantah secara langsung bahwa oh tidak, yang dikatakan Ki Anom itu tidak benar. Kan kalau timnya dari Pak Yosep kan pada saat misalnya kayak pamannya Yoris kan ya, Pak Mulyana, pada saat dibilang
Pak Mulyana itu masuk ke TKP gitu. Kemudian sehari kemudian itu langsung membantah di beberapa channel gitu. Enggak, iya memang saya masuk ke TKP, tapi bersama-sama dengan tim petugas. Dan Pak Yosep juga membantah, saya tidak masuk ke TKP di tanggal 19 Agustus tersebut. Jadi benar-benar lantang membantah begitu. Tapi berbeda pada saat kasus di mana Ki Anom menyampaikan hal tersebut jam 3 pagi bahwa Danu itu katanya keluar dan diamini oleh Pak Kades, tapi tidak ada klarifikasi dari Danunya. Ya, aku masih dalam hati kecilku, aku masih ada rasa percaya tersebut begitu. Nah, mungkinkah jam 3 pagi tersebut ada keterangan yang sebenarnya ada yang berusaha disampaikan, tidak 100% benar, tidak 100% salah, tapi kemungkinan besar bahwa Amel itu juga kemungkinan besar dieksekusinya sekitar jam 3-an pagi tersebut. Nah, ini menurut aku agak sedikit linear nih ya, dengan beberapa saksi yang menyaksikan mobil Alphard hitam tersebut yang dijadikan tempat peletakan kedua jenazah itu mulai jam 6 pagi. Saksi Mang Ajat itu ngelihat mobilnya jam 6 pagi. Kemudian Mang S beserta supir angkutan tersebut juga setengah 7 pagi. Nah, menurut aku ada kemungkinan bahwa ya ada beberapa kemungkinan ya. Ada banyak kemungkinan, tapi yang paling besar misalkan adalah yang aku analisa di sini adalah memang benar mungkin saja mereka ini kesiangan ya. Mungkin saja kesiangan, awalnya pada saat eksekusi itu ingin dibuang ke suatu tempat, tapi karena kesiangan karena sudah subuh. Mungkin kalau sudah subuh di Indonesia, apalagi di daerah di Bandung begitu di Jalan Cagak, itu sudah banyak warga beraktivitas, makanya takut terlihat oleh CCTV dan juga warga. Kalau seandainya eksekusi mereka ini mulus, selesai gitu mungkin jam 3 pagi atau jam 3 atau jam 4 lah maksimal gitu sudah selesai, itu kemungkinan besar bisa aja kedua jenazah tersebut dibuang kemana begitu. Tapi karena mungkin kesiangan, karena aku bilang pada saat eksekusi selesai itu tidak hanya sekedar membunuh, tapi juga sudah membersihkan sidik jari, barang bukti semuanya, dan juga beberapa hal framing di situ itu juga dilakukan. Mungkin aja itu menjadi salah satu kendala. Nah, ini kenapa aku membahas mengenai Danu juga pada kasus ini, karena ada juga keterangan dari Pak Reza Indragiri, psikolog forensik di TV One, bahwa pada saat Kadif Humas Polda Jawa Barat itu menyebutkan nama Danu, ini agak unik. Kenapa kok nama Danu saksi itu disebutkan di sini? Apa tujuannya? Biasanya para saksi itu atau hasil-hasil disembunyikan. Konteksnya saat itu adalah Kadif Humas Polda Jawa Barat menyatakan tentang ditemukan DNA puntung rokoknya Danu di lokasi kejadian, yang notabene barang bukti kemudian juga macam-macam pengambilan alat-alat sidik jari dan sebagainya itu kan dilakukan tim identifikasi, ya diambilnya kan di tanggal 18 Agustus 2021. Ini ada apa? Coba kita simak nih apa yang dikatakan Reza Indragiri di sini. Mengumumkan sudah melakukan pemeriksaan terhadap sekian banyak saksi, tapi tidak satu pun namanya disebut. Tentu itu sebuah praktek yang wajar. Jadi polisi merahasiakan nama-nama saksi. Tapi apa gerangan yang bisa kita pahami bahwa kali ini kalau memang benar itu nama asli bukan nama alias, diumumkan secara terbuka oleh pihak kepolisian. Oke. Pak Indragiri pun juga bertanya, biasanya tim kepolisian itu pada saat mengumumkan nama saksi itu ada rahasianya, tapi kok ini langsung disebutkan namanya Danu, ada apa? Apakah Danu ini hanya sebagai pembuka berikutnya, sebagai pancingan, ataukah memang ini adalah konteksnya datanya sudah sangat kuat begitu? Jadi benar-benar Danu tidak bisa dianggap sebagai saksi yang biasa-biasa aja menurut aku. Di samping pada saat beberapa waktu terakhir ini Danu sudah memberikan banyak kontroversi, beberapa keterangan kontroversi. Tapi di wawancara TV One September tanggal 19 saja, ini sudah bulan November, Oktober, November, sudah hampir 2 bulan lalu ya. Danu pun sudah diprediksi oleh pakar psikolog forensik ini pun, kok nama Danu disebut, ada apa ini? Apakah ini hanya sekedar pancingan strategi dari tim penyidik, ataukah memang karena datanya sudah sangat valid awal-awal bulan tersebut? Kita nggak tahu, kita nantikan seperti apa. Tapi berdasar analisaku, menurut aku ya, tim kepolisian saat ini paling tidak sudah mengantongi satu alat bukti yang kuat mengarah ke tersangka.
dan dibutuhkan 2 minimal untuk menunjukkan siapakah tersangkanya. Itu adalah aturan mainnya, aturan hukum di Indonesia harus 2 alat bukti yang kuat. Oke, itu aja yang bisa aku bahas mengenai video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan komentar kalian juga mengenai video ini. Dan terakhir, follow Instagramku di Anjas di Thailand. Karena aku sering live ngebahas berbagai kasus dan juga hal-hal simple di Instagram TV ku di sana. Sampai ketemu lagi semuanya. Dan terakhir, please subscribe channel YouTube ini. Kopun kerap.